Kenapa kita bisa menjadikan uang itu segala-galanya dan tidak bisa ada rasa puas? Itu karena kita ada lubang hitam. Jadi selama perahu kehidupan kita itu ada lubang, kita berusaha untuk apa? Tambah besarkan atau kita tutup? Kita akan cepat-cepat tutup. Kayak kapal Titanic ketika lambung kapalnya kehantam gunung es, kan berusaha untuk ditutupi, tapi nggak bisa karena lubangnya udah terlalu besar. Begitu juga di dalam hati kita ada lubang besar, ada lubang, ya. Usahakan bagaimana lubang itu kita tutup supaya hidup kita bisa lebih bahagia. Dengan cara apa? Nah, ada 3 hal, ya. Kiat menutupi lubang hitam di dalam hati kita secara garis besar adalah ruangan yang kosong itu, saya ibaratkan lubang hitam, hanya bisa penuh dengan kehadiran Tuhan. Selama ruangan itu kosong, nggak ada kehadiran Tuhan, itu sebenarnya ruang pribadinya Tuhan. Mau coba diisi dengan kekayaan, kehormatan, hobi, dia nggak akan bisa penuh. Dia bisa penuh hanya dengan kehadiran Tuhan. Ini secara garis besar. Kiat menutupi lubang hitam dalam hati kita, pertama adalah berdoa di mana Tuhan tidak bisa menolak doamu. Berdasarkan Matius 5 ayat 6. Coba keluarkan. Saudara kalau berdoa kan, saudara pernah nggak merenung, kira-kira Tuhan jawab nggak ya doa saya yang ini gitu ya. Nah kalau saudara minta hati seperti ini, itu Tuhan pasti jawab. Coba misalnya anaknya siapa ya? Misalnya anaknya Akyong, Justin. Dia minta sama Akyong, Pak, buat hati saya selalu merindukan Papa. Pasti jawabannya apa? Iya dong. Nah, firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kenapa lubang hitam itu selalu menganga, merasa tidak puas? Dikasih 1 mau 2, dikasih 2 mau 3, dikasih 3 lihat tetangga 5 mau 5, dikasih 5 dia mau 6, begitu seterusnya, nggak ada cukupnya. Kenapa? Nggak ada rasa puas. Cara untuk bisa memuaskan hatimu, saudara harus punya hati seperti ini. Ini selalu saya minta di dalam doa saya berdoanya begini, berkati saya satu hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Maunya Tuhan aja. Nah kalau di sini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sang firman itu kan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berdoa seperti ini, maka saudara akan dipuaskan. Ketika hati saudara puas, maka ucapan syukurmu itu adalah pasti tulus, nggak dibikin-bikin, ya. Kedua adalah bergembira karena pribadi Tuhan, bukan berkat Tuhan. Coba keluarkan Mazmur 37 ayat 4, cepat. Kedua adalah bergembira karena pribadinya Tuhan, bukan berkatnya Tuhan. Makanya saudara kalau minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong persoalan saudara jangan bahagia oleh karena pertolongan Tuhannya, tapi bahagia oleh karena Sang Penolongnya. Tuhan suka, ketika Tuhan suka, apa sih yang Tuhan akan lakukan? Firman-Nya berkata apa? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dalam doamu tak terucap, tapi Tuhan teropong hatimu, maunya ini dan itu, walaupun nggak terucap, karena terucap rasanya terlalu apa gitu ya. Tuhan, saya ngontrak melulu, saya pengen punya rumah. Saya yakin saudara nggak akan bilang, rumah saya kalau bisa yang 1000 meter. Nggak mungkin, pasti saudara bilang, yang penting bisa tinggal aja Tuhan, nggak bocor, bisa buat tidur. Pasti ucapan hatimu seperti itu. Tapi di dalam hatimu yang paling dalam, kepingin nggak punya rumah yang 300 meter, 3 tingkat. Tapi saudara nggak ucapkan kan? Benar nggak sih? Tapi firman Tuhan berkata apa? Dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi poin kedua adalah bergembira karena Tuhan. Setiap ada persoalan, terus Tuhan tolong. Misalnya handphone saudara hilang nih ya. Waduh, saudara udah kayak apa ya? Udah kayak cacing kepanasan. Waduh, di mana nih? Akhirnya 2 hari lagi ketemu gitu ya. Saudara jangan bergembira karena handphonenya, akhirnya ketemu juga. Aduh. Tapi apa bergembira? Karena Tuhan. Kau baik Tuhan. Nangkep nggak? Oh, saudara sakit gitu ya. Udah gitu saudara berdoa, disembuhkan gitu. Jangan bergembira karena kesembuhannya, kesehatannya, tapi bergembira karena apa? Tuhan itu kok baik ya.
Saya udah orang berdosa, udah doanya jarang. Kok Tuhan mau jawab doa saya? Betapa kasih-Mu itu luar biasa. Nah itu, bergembira karena Tuhan, bukan karena berkat-Nya. Coba bapak-bapak di sini, saya sering kasih ilustrasi, kalau pulang yang dicari tangannya, teng-teng apa? Di plastik itu ada makanan atau tidak? Sedih, bukan dilihat wajahnya, bapaknya capek apa enggak, ya. Perlu dikasih makanan, perlu dikasih minum apa enggak, perlu dipijitin apa enggak. Papa pulang, Wah, kresekannya, lihat. Kok cuman ini doang? Sedih nggak bapaknya? Sudah mau membuat Tuhan itu tersenyum? Yaitu bergembira karena Tuhan. Setiap apapun yang Tuhan jawab doamu, yang Tuhan sudah lakukan buatmu, apalah pertolongan yang Tuhan sudah lakukan, bersukacitanya karena Tuhannya. Tangkap ini. Nah, begini, kenapa ada lubang di dalam hati manusia, ya? Karena manusia itu butuh damai sejahtera. Bagaimana saudara untuk mendapatkan damai sejahtera? Coba keluarkan Yesaya 48 ayat 18. Poin ketiga adalah memperhatikan perintah Tuhan. Belum saudara lakukan, cuman perhatiin aja, saudara udah dapat yang dunia sedang mencari. Ketika dunia tidak mendapatkan itu, maka tadi saya katakan, banyak orang kaya akhirnya mati gantung diri. Kehilangan damai sejahtera, gelisah. Ayo, keluarin dong. Yesaya 48 ayat 18. Ketiduran nih. Yesaya 48 ayat 18. Saudara perlu damai sejahtera. Dalam doa saya sering tuh kehilangan damai sejahtera, hidup dalam kegelisahan. Ya, nggak tahu kenapa gitu ya. Saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, beri saya 3 hal inilah. Hati yang penuh sukacita, girangkan hati saya penuh kegembiraan, penuh damai sejahtera. Tuhan ingatin saya. Di Yesaya 48 ayat 18 firman-Nya berkata begini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, hanya memperhatikan saja loh ya, belum sudah lakukan, nanti sudah lakukan di Ulangan 28. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Poin ketiga adalah memperhatikan perintah Tuhan. Berarti orang ini akan sangat suka firman Tuhan. Mau tahu perintah-perintahnya. Coba Mazmur 112. Ayo cepat ayat 1. Mazmur 12 ayat 1. Hanya memperhatikan, apalagi saudara melakukan. Di Ulangan 28, kalau saudara melakukan, segala berkat ini akan mendatangimu dan menjadi bagianmu apa? Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati adonanmu, diberkati. Itu bicara hal-hal yang materi. Itu kalau sudah lakukan. Perhatiin aja sudah mendapat damai sejahtera. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka segala perintahnya. Akibatnya nih, kalau saudara perhatikan perintahnya dan saudara lakukan, next, ayo ayat 2 cepat. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. 3. Ini kan yang dicari. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, koma. Apa? Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kaya tapi ada kebajikan. Kalau kaya nggak ada kebajikan, saya sering katakan, lagi miskin dia setia sama istrinya, begitu kaya raya dia lupa sama keluarga. Karena kawin lagi atau apa, karena nggak ada kebajikan. Karena kebajikan itu bisa ada apa? Kalau dia perhatikan perintah Tuhan, maka yang ada apa? Damai sejahtera. Haleluya. Saya undang pemain musik. Haleluya Yesus. Jadi saya simpulkan, segala-galanya perlu uang, tapi jangan jadikan uang segala-galanya. Uang itu adalah hamba yang dipakai Tuhan untuk memberkati anak-anaknya. Jangan saudara jadikan uang itu tuan. Kalau dia jadi tuan, dia akan menjadi tuan yang jahat, menghancurkan segala-galanya. Kalau saudara tak jadikan uang itu tuan, saudara taruh di atas kepala, dia akan membebani hidupmu. Kalau masih segini, segepok begini, saudara jalannya masih enak. Tapi kalau udah segini, saudara jalannya udah susah tuh.
Tapi kalau saudara taruhnya di bawah kaki, kalau segini, tingkat saudara kan segini. Tapi kalau segini, saudara di mana? Saudara ada di atas. Ya, tutupi lubang dengan cara itu. Kita naikkan pujian. Lagu pertama ya, di C. Saudara harus ada ucapan syukur yang tulus keluar dari hatimu. Itu bisa kalau ada kepuasan di dalam hatimu. Ya. Kalau takaran kepuasanmu itu tergantung nominal, seandainya saya punya 2, dibicara apalah, saudara kepingin apa? Coba udah dikasih 2, ya, ini takaran ya. Saudara nggak akan bisa puas. Kalau lubang itu saudara belum tutup, dia akan minta lagi. Seandainya 3 aja Tuhan, ini bener deh, 3 saya puas deh. Dikasih ini 3, lihat tetangga dapat 5, saudara sedih lagi. Kok cuman begini ya? Padahal saya udah setia melayani Tuhan. Coba saya dapat 5 kayak tetangga sebelah. Ini bicara jumlah ya, nggak akan puas. Dia bisa mengucap syukur nggak ketika dia dapat 5? Bisa, tapi sementara, nggak ada kepuasan. Tapi kalau lubang hitammu sudah ditutup, saudara dengan cara apa? Dengan cara punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Prioritasnya adalah Tuhan, kebenaran, firman Tuhan. Maunya hadirat Tuhan, sudah akan puas. Dan itu tidak bisa ditakar dengan jumlah uang. Saudara memperhatikan, bergembira karena Tuhan. Setiap apapun yang telah terjadi di mana Tuhan lakukan sesuatu, jangan ke objeknya. Sakit disembuhkan, kesembuhannya yang saudara buat saudara gembira.